Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pelajaran dimulai. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Baik, hadir semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu ingin tanya, apa ada yang ingat materi sebelumnya? Materi sebelumnya itu berkaitan dengan materi hari ini. Adapun materi hari ini itu tentang jamur, dimana kompetensi dasar dari materi ini itu mendeskripsikan ciri-ciri dan jenis jamur berdasarkan hasil pengamatan, percobaan, dan kajian literatur serta peranannya di dalam kehidupan. Adapun indikator pencapaian yang harus kita capai, yang pertama itu adalah menjelaskan ciri-ciri kingdom pungi. Yang kedua ada menjelaskan pengelompokan dari pungi. Setelah itu ada membedakan golongan jamur serta cara reproduksinya, menjelaskan peranan jamur bagi kehidupan manusia. Sebelumnya apa sudah pernah mendengar apa itu jamur atau pungi? Atau ada juga yang biasanya menyebut jamur itu sebagai kapang. Ibu lanjut saja. Ada pun ciri-ciri dari jamur ini. Yang pertama itu mikroskopis atau makroskopis, terus tidak memiliki motil, serta dinding sel dari fungi ini itu terdiri dari zat kitin dan selulosa. Jamur ini atau fungi ini tidak memiliki klorofil, dan jamur ini juga heterotrop, saprofit, dan dapat bereproduksi juga secara seksual dan aseksual. Morfologi dari jamur ini sendiri itu memiliki hipa, di mana hipa itu merupakan suatu struktur fungus yang berbentuk tabung, di mana itu menyerupai seuntas benang yang panjang yang terbentuk dari pertumbuhan spora atau conidia, di mana dalam morfologi jamur ini juga terdapat yang namanya miselium, di mana miselium itu adalah kumpulan hipa. Hipa ada yang bersekat dan ada juga yang tidak bersekat. Struktur dari hipa itu sendiri, yang pertama itu bentuknya itu tabung, yang mana terdiri dari serigit, protoplasma yang bergerak. Panjang dari hipa ini tidak terbatas, memiliki diameter 1-2 mikrometer, di mana tadi ada dikatakan hipa bersekat dan hipa tidak bersekat. Hipa bersekat atau hipa bersepta atau sekat itu berpori, di mana contohnya itu pada Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota. Kalau hipa tidak bersekat itu memiliki banyak inti senositik, di mana contohnya itu pada Oomycota. Jenis hipa itu ada dua, ada generatif dan ada vegetatif. Selanjutnya itu ada modifikasi spora, di mana modifikasi spora ini yang pertama itu adanya haustoria, di mana haustoria itu atau penetrasi dinding sel host, di mana tumbuhnya itu di membran plasma dan memperoleh nutrien. Selanjutnya itu ada chlamydiospora, di mana chlamydiospora ini itu dia bisa bertahan di lingkungan yang ekstrim. Selanjutnya itu ada stroma. Selanjutnya itu kita masuk ke reproduksi dari jamur. Yang pertama itu ada reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual yang menggunakan spora, di mana jamur ini itu menghasilkan spora. Spora jamur itu ukurannya berbeda-beda. Ada yang uniseluler dan ada juga yang multiseluler. Spora aseksual ini itu akan terbawa oleh air dan angin. Bila mendapatkan tempat yang cocok atau habitat yang cocok, maka spora tersebut akan tumbuh dan berkecambah di lingkungan tersebut atau di habitat tersebut. Selanjutnya itu ada reproduksi seksual, di mana reproduksi seksual ini itu melalui contoh kontak gametagium dan konjugasi, di mana kontak gametagium itu mengakibatkan terjadinya singami, yaitu
Shigami itu persatuan sel dari dua individu. Shigami ini terjadi dalam dua tahap. Ada plasmogami dan karyogami. Plasmogami itu peleburan sitoplasma, sedangkan karyogami itu peleburan inti. Setelah terjadinya plasmogami tadi, inti sel dari masing-masing induk tadi akan bersatu, tetapi dia tidak melebur dan akan membentuk yang namanya dikaryon. Selanjutnya itu ada klasifikasi jamur. Ada yang tahu klasifikasi jamur apa saja? Klasifikasi jamur ini kalau berdasarkan cara reproduksi secara generatif itu terbagi menjadi 4. Ada zygomicota, ada deuteromycota, ada basidiomycota, sama ascomycota. Ada yang tahu apa ciri-ciri dari zygomicota atau zygomycotina? Yang paling utama ciri dari zygomicota ini yaitu adalah dinding itu tersusun atas zat kitin, bersifat multiseluler, hipanya juga tidak bersekat, memiliki keturunan diploid. Reproduksi secara vegetatifnya itu membentuk spora, kalau generatifnya dengan konjugasi itu menghasilkan zigospora. Contoh dari zygomicotina ini yaitu Rhizopus sp. Selanjutnya itu yang kedua ada ascomycota, di mana itu sama, dinding juga terbentuk atau tersusun dari zat kitin. Terus dia juga uniseluler dan multiseluler. Hipanya bersekat, tapi membentuk badan buah, di mana badan buah itu disebut dengan ascocarp, mengandung inti yang haploid. Kalau reproduksi vegetatifnya itu membentuk coniospora, kalau generatif dengan konjugasi itu menghasilkan ascospora. Contoh dari ascomycota ini itu Aspergillus wenti. Yang ketiga itu ada Basidiomycota, di mana Basidiomycota ini sama, dinding selnya juga tersusun atas zat kitin. Dia multiseluler, hipanya juga bersekat, hanya saja hipanya terbagi menjadi dua, dibedakan menjadi dua, hipa primer dan hipa sekunder. Kalau hipa primer itu dia berinti 1 dan sekunder itu berinti 2, mengandung inti haploid, memiliki keturunan yang diploid, terus membentuk badan buah yang disebut basiodikarp. Reproduksi vegetatifnya itu membentuk coniospora, sedangkan generatifnya itu menghasilkan basidiоспora. Contohnya itu Volvariella volvaceae. Yang terakhir itu ada Deuteromycota, di mana Deuteromycota ini juga tersusun oleh zat kitin, multiseluler, hipanya juga bersekat. Reproduksi vegetatifnya itu membentuk coniospora, sedangkan kalau reproduksi generatifnya itu belum diketahui. Deuteromycota ini sering juga disebut dengan jamur imperfecti, atau dengan kata lain jamur yang tidak sempurna. Contoh dari Deuteromycota ini itu ada Helminthosporium oryzae, itu merupakan perusak kecambah dan buah. Ada juga contohnya itu terdapat pada Microsporium aldoini, itu penyebab penyakit kurat pada kepala. Dalam materi jamur ini, jamur itu memiliki peran, di mana terdapat peran yang bersifat menguntungkan atau sifat dari segi positif, dan sifat yang merugikan itu dari segi negatif. Kalau dari segi menguntungkan, jamur ini ada yang namanya jamur merang, atau bahasa latinnya itu Volvariella volvaceae. Adapun manfaatnya itu sebagai bahan pangan yang berprotein tinggi. Terus ada juga Rhizopus dan Mugwort, berguna dalam industri bahan makanan, yaitu dalam pembuatan tempe dan oncom. Ada juga Camir Saccharomyces, itu berguna sebagai fermentator dalam industri keju, roti, dan bir. Ada juga Penicillium notatum, berguna sebagai penghasil antibiotik. Itu ada Hygrophorus dan Liverphodon platum, itu berguna sebagai dekomposer. Kalau jamur yang peran negatifnya itu contohnya albugo, di mana albugo itu menyebabkan atau merupakan parasit pada tanaman pertanian. Terus ada juga Candida sp, di mana itu menyebabkan keputihan dan sariawan pada manusia. Ada juga Pythium, di mana Pythium itu hama bibit tanaman yang bisa menyebabkan penyakit rebah semai.
Itu tadi beberapa yang Ibu bisa jelaskan. Selanjutnya Ibu ada LKS. Sebelum itu kalian bagi dulu kelompok dan kerjakan LKS ini dalam waktu 15 menit, bagi menjadi 3 kelompok. Diskusikan bersama kelompok. Jika sudah selesai, presentasikan di depan kelas. Baiklah, cukup sekian hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Untuk minggu depan jangan lupa pelajari materi berikutnya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.